Kalau benar imannya itu terhadap keimanan Kristen itu benar, maka memegang ular dan meminum racun yang mematikan, dia tidak akan mati. Tapi di sini, di Matius 19:9, Anda akan mendapatkan 100 kali lipat istri. Perhatikan ya, iblis dalam menyerang Yesus yang adalah Tuhan, dia pakai ayat Alkitab. Jadi nggak heran kalau ada orang menyerang Kristen kemudian pakai ayat Alkitab. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Balik lagi dengan saya Luis Prasetyo. Kita akan membahas dalam apologetika series. Jadi saya akan membahas apologetika secara berkesinambungan. Dan saat ini saya mau membahas tentang apologetika yang Yesus lakukan kepada iblis. Loh, kok bisa ada apologetika Yesus kepada iblis? Jadi memang sebenarnya apologetika itu Yesus sudah lakukan. Nanti kita akan bahas beberapa waktu ke depan tentang apologetika yang Yesus lakukan selama ia hidup. Dan yang pertama ini kita akan bahas soal Yesus yang berapologetika kepada iblis. Karena iblis menyerang beberapa hal, mempertanyakan, menantang, dan kemudian Yesus menjawabnya dengan cara yang elegan. Mari kita langsung aja bahas bagian ini. Saya mengajak kita membahasnya di dalam Matius pasal yang keempat, ayat yang pertama ya, sampai dengan ayat yang ke-11. Dan ayat yang pertama ini di mana Yesus berapologetika kepada iblis, yang mana iblis menyuruh Yesus untuk mengubah dari batu untuk menjadi roti. Dan kita akan lihat bagian ini. Di dalam Matius 4 ayat 1 ya, maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Ya wajar ya, sebagai manusia, sebagai tubuhnya kan manusia ya, ia bisa merasakan namanya lapar. Dan tentunya iblis tahu tentang hal ini. Ya, Yesus ini 40 hari 40 malam gak makan, maka saya akan menawari. Apa yang tawari? Kalau orang lagi dalam kondisi lapar, pasti yang ditawarkan adalah apa? Ya pasti makanan dan minuman. Gak mungkin orang lapar kemudian ditawarin, maukah engkau mobil gitu kan? Gak nyambung. Pasti iming-imingnya adalah makanan. Bahkan kalau kita lihat Esau pada waktu itu ketika dia keluar dari hutan, dia lapar. Dia melihat bagaimana Yakub membuat sup kacang merah, kemudian itu menggodanya sehingga hak kesulungannya mau diberikan. Jadi orang kalau lapar pasti dia mau memberikan segala sesuatunya supaya ia bisa mendapatkan makanan itu. Dan ini iblis mengetahuinya, kemudian dia menanyai atau menyuruh Yesus. Kemudian mengatakan seperti ini. Dalam ayat yang ketiga, lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah. Nah, perhatikan jika engkau anak Allah, berarti ini masuk dalam hal yang sangat penting. Yaitu apa? Harga diri, benar gak? Harga diri dong. Kenapa? Karena dia katakan, jika engkau anak Allah, jika engkau benar-benar anak Allah, dikatakan, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Kalau misalnya tidak bisa membuat batu itu menjadi roti, kemudian iblis akan mengatakan, oh berarti kamu bukan anak Allah. Benar kan? Nah, teknik apologetika ini yang selalu dipakai juga orang untuk menyerang Kristen. Jadi mereka menantang ini. Jika engkau benar-benar anak Allah, jika engkau benar-benar orang Kristen, coba doakan ini sembuh apa enggak, dan lain-lain. Tantangan-tantangan model gini, ini yang dipakai iblis untuk mencoba Yesus. Kemudian tantangannya apa? Untuk mengubah batu menjadi roti. Kita sudah tahu ya, ini sepertinya agak ribet. Karena gini, kalau Yesus mengatakan, aduh minta maaf saya nggak bisa merubah batu menjadi roti. Makanya bisa akan bilang, berarti lu bukan anak Allah. Dan kemudian ketika Yesus mengubah batu menjadi roti, kemudian dia makan, ya puasanya selesai deh. Nggak jadi puasa. Itu bisa jadi. Tapi yang lain berarti dia ikuti apa yang menjadi kemauan dari iblis juga kan. Yang menyuruh batu menjadi roti. Tapi jawaban Yesus dalam berapologetika ini elegan banget guys.
gaya elegan Yesus dalam berapologetika, kita akan lihat apa jawabannya. Ayat 4 ya. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Perhatikan ya. Yesus menjawabnya, oh manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi firman yang keluar dari mulut Allah. Yang artinya kehendak Allah lah yang harus terjadi. Apa yang menjadi perkataan Allah lah yang harus terjadi. Bukan apa yang menjadi perkataan dari iblis yang harus terjadi. Gitu. Jadi sini sebenarnya jawaban Yesus adalah jawaban yang benar-benar elegan. Dan dia mengatakan manusia hidup gak cuma dari roti saja, tetapi juga dari firman kehendak Allah supaya terjadi dalam hidup kita. Pikiran iblis itu selalu hal yang duniawi, tetapi Yesus berpikir tentang sesuatu yang kekal. Nah, tipe apologetika yang gini nih yang juga seringkali kan dipakai ya. Dipakai untuk menyerang Kristen, dibilang, oh Kristen itu kan dapat 100 kali lipat istri. Karena melihat ayat, dalam kaitannya ayat itu dipikir sebagai sesuatu yang duniawi aja gitu. Ya, kita dengar aja video ini. Itu ada di Matius 19 ayat 29. Matius 19 ayat 29. Bahkan di MILT tahun 2008, baca yang MILT tahun 2008. Dan setiap orang yang sudah meninggalkan rumah atau saudara laki-laki atau saudara perempuan mati, maksudnya mati ya, atau ayah atau ibu atau istri atau ladang, demi namaku ia akan menerima 100 kali lipat dan akan mewarisi hidup yang kekal. 100 kali lipat, brother. Kalianlah yang paling banyak mendapatkan istri. Kita cuma tuh, kalau caranya omongannya ya, kita cuma 72. Jadi gue pada saat masuk Islam ini gue ngurangin 28, bro. Pedih guanya, gila lo, 100 istri, pedih, pegel. Nah, nggak berani gue. Bahkan Islam mengatakan bidadari. Bukan berarti bidadari itu harus dipakai. Kalau istri kan pastinya. Didampingi bidadari, 72 bidadari, didampingi. Nanti akan didampingi 72 bidadari. Tapi di sini, di Matius 19:9, Anda akan mendapatkan 100 kali lipat istri. Saya pernah bahas juga tentang orang ini, bagaimana dia berpikir bahwa 100 kali lipat ini berarti orang Kristen akan mendapat 100 kali lipat istri. Padahal maksudnya bukan seperti itu. Saya sudah pernah bahas bagaimana maksudnya ini sebenarnya berkat secara rohani yang berkali lipat ganda. Kebahagiaan yang berkali lipat ganda dibandingkan dengan sesuatu yang kita relakan untuk mengikut Yesus. Jadi kalau bertemu dengan pertanyaan apologetika semacam ini, kita bisa menjawabnya dengan hal-hal yang jelas, secara hal yang rohani. Jangan melulu otak kita hanya berpikir tentang hal-hal yang jasmani. Kan di surga udah nggak ada kawin-mengawin kan. Kalau orang ini bilang di surga itu dapat 100 istri, diapain 100 istrinya surga kan? Nah, itu yang pertama. Apologetika Yesus tentang sesuatu tantangan untuk membuat roti, makanan yang bersifat jasmani. Yang kedua, lebih meningkat lagi di mana iblis mencoba untuk menantang lagi Yesus. Di dalam ayat yang kelima dikatakan, kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Perhatikan, ini adalah suatu tempat yang tinggi ya, di bubungan, di atas begitu. Lalu apa yang dikatakan iblis? Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Perhatikan di sini bagaimana iblis sekali lagi mengatakan jika engkau anak Allah. Tantangan lagi untuk membuat Yesus ini membuktikan dirinya, apakah benar dia anak Allah, dengan cara membawa ke atas, kemudian jatuhkan dirimu. Kalau kamu memang benar anak Allah, kamu harus jatuhkan dirimu karena pasti malaikat akan tolong kamu. Dan yang dipakai iblis adalah ayat Alkitab. Di mana tempatnya?
Ya, dikatakan di sini Mazmur 91 ayat 11, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Perhatikan ya, iblis dalam menyerang Yesus yang adalah Tuhan, dia pakai ayat Alkitab. Jadi nggak heran kalau ada orang menyerang Kristen kemudian pakai ayat Alkitab, kemudian dipleset-plesetin artinya gitu. Jadi nggak semua yang kutip-kutip ayat itu berasal dari Allah. Karena bisa jadi dia pakai ayat-ayat itu untuk kepentingan dirinya sendiri. Kan ada ya orang-orang yang menyerang Kristen kemudian bilang, oh ini bukan saya yang bilang. Ini Alkitab yang bilang, Bible sendiri yang bilang. Padahal maksud dari Bible itu belum tentu seperti apa yang dia katakan. Contohnya iblis. Bagaimana Yesus disuruh menjatuhkan diri dari atap, dari atas gitu. Kemudian ketika jatuh, dikatakan kamu pasti akan ditatang, dipegang oleh malaikat dan kamu tidak akan dibiarkan jatuh teratuk pada batu. Nah, kalau seperti ini ya pasti kita akan tergiur, oh iya ya, kalau ini saya harus buktikan diri kalau saya anak Allah, kemudian saya jatuh. Di sini kita lihat bagaimana ada jawaban Yesus yang sekali lagi saya katakan jawaban yang sangat elegan. Apa itu? Di ayat yang ke-7 dikatakan Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Nah, perhatikan. Bagaimana Yesus mengatakan ya jangan cobai Tuhan Allahmu. Yang benar Tuhan akan tolong kamu. Tapi bukan berarti kau jatuhkan diri juga dari atas ke bawah tanah. Sekarang gini saya tanya, memang Tuhan punya kuasa melindungi anak-anaknya ya? Tapi bukan berarti ketika kamu di jalan raya kemudian kamu jalannya nggak di pinggir. Tapi jalannya di tengah-tengah jalan. Nanti ada mobil atau truk mau tabrak kamu, kamu berkata tenang, Tuhan akan melindungi saya dari tabrakan truk, mobil dan lain-lain. Nah itu namanya orang yang mencobai Tuhan. Dan dikatakan di sini Yesus mengatakan itu nggak boleh. Memang benar Tuhan akan melindungi, tapi bukan berarti kita menguji, mencobai Tuhan dengan cara membuat diri kita supaya seakan-akan celaka, supaya Tuhan menolong. Nah ini cara licik pikiran iblis memakai ayat-ayat tertentu untuk menyerang kekristenan, untuk menyerang orang Kristen dengan cara semacam ini. Nah tipe model begini biasanya adalah dipakai itu seperti orang ini. Coba kita akan lihat videonya. Cara orang Kristen untuk menunjukkan bahwa imannya yang benar memang kelihatannya tidak merujuk kepada perintah untuk menjalankan ini dan lain sebagainya. Tapi ujian dari itu adalah meminum racun. Ya, kalau kita merujuk kepada Alkitab Markus begitu, pasal yang ke-15 mungkin bisa dibaca. Kalau tidak salah itu dari mulai 15 sampai ayatnya dari 15 sampai 20. Di situ dikatakan kalau benar imannya itu terhadap keimanan Kristen itu benar, maka memegang ular dan meminum racun yang mematikan, dia tidak akan mati. Ya. Dan inilah ujian keimanan dari orang-orang Kristen itu. Jadi mereka tidak diuji untuk berpuasa, tidak diuji untuk mungkin yang lain-lain, tapi ujian kebenaran iman kalau merujuk kepada Alkitab Markus ya, pasal 15 ini sepertinya adalah kalau orang itu berani memegang ular berbisa dan mungkin meminum racun itu. Jika ternyata dia terbukti sehat, tidak masalah dengan racun itu, maka itu berarti imannya benar. Ya. Itu yang tertera di dalam yang ada di dalam Markus itu. Dia mengatakan bagaimana kalau memang benar-benar agamamu benar atau benar ayat benar dan lain-lain, coba kamu minum racun. Kamu tahu itu racun, kamu minum. Ya itu namanya mencobai Tuhan, itu keliru Pak. Itu cara iblis memakai ayat-ayat seperti itu untuk membuat manusia supaya mencobai Tuhan. Gak boleh. Maksud ayat itu adalah ketika engkau melayani Tuhan tapi tidak tahu ada orang yang meracun,
Tuhan bisa saja melepaskan kita dari racun itu. Bukan dengan sengaja, bukan dites seperti itu. Itu tidak boleh. Nah, inilah jawaban elegan Yesus dalam dua apologetika ini ya. Dua pertanyaan berbeda dan Yesus menjawabnya dengan sangat-sangat luar biasa. Yang ketiga, ini adalah hal yang penting juga, di mana Yesus ditantang iblis untuk menyembahnya, kemudian akan dikasih harta kekayaan yang melimpah untuknya. Di ayat 8, dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Jadi di sini tantangan selanjutnya adalah diiming-imingi sesuatu supaya Yesus menyembah kepada iblis. Dan nanti akan dikasih segala sesuatunya. Cara-cara seperti ini kan banyak banget ya. Contohnya, kamu Kristen, maka kamu nggak akan dapat job. Tapi kalau kamu merubah agamamu, kamu bukan Kristen lagi, maka kamu akan dapat banyak job. Saya pernah mendengar kesaksian salah seorang artis ya, dimana ketika dia pada akhirnya memutuskan untuk mengikut Yesus, percaya Yesus, dan dia masuk ke dalam Kristen untuk melayani Tuhan, maka di situ dia tahu resikonya. Dia tidak mendapatkan job dan iklan banyak banget. Nah, hal semacam ini juga yang sebenarnya membuat orang pada akhirnya tergiur, kalau gitu supaya saya kaya, kayaknya saya harus tinggalkan Yesus, kayaknya saya harus menyangkal iman saya supaya saya mendapatkan banyak job dan uang. Iya kan? Tetapi apa jawaban dari Yesus? Di ayat 10, maka berkatalah Yesus padanya, nyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat datang melayani Yesus. Dan Yesus secara tegas, tidak, saya akan menyembah kepada Tuhan Allah yang benar. Nah, siapa itu? Allah yang diperkenalkan oleh Yesus di dalam dirinya. Dan kita tahu siapa Allah ini adalah Allah Israel. Allah yang menyelamatkan bangsa itu keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Itulah Allah yang harus kita sembah. Dan kita lihat bagaimana iblis kalah pada akhirnya, dikatakan 11, lalu iblis meninggalkan dia. Yesus melakukan apologetikanya dengan sangat baik. Dan bahkan iblis tidak bisa melawan setiap argumentasi yang disampaikan. Nah, teman-teman, sebagai orang Kristen pengikut Yesus, kita tentunya harus berapologetika juga gitu. Karena banyak orang di luar sana untuk mencoba menyesatkan kita, menyerang kita, membingungkan kita, membuat kita menjadi ragu iman kepada Yesus Kristus yang benar. Dan apa yang harus kita lakukan? Kita harus menjawab dengan elegan, dengan cara kebenaran. Yesus beberapa kali mengutip ayat Alkitab. Tentunya ketika kita mempelajari Alkitab dengan baik, kita dapat berapologetika dengan baik. Nah, sampai di sini dulu video saya. Mudah-mudahan ulasan kita hari ini memberkati kita, membuat kita semakin semangat mengikuti Yesus, dan kita semakin kuat dalam berapologetika. Besok kita akan ketemu lagi dalam seri apologetika lagi. Kita masih akan belajar tentang apologetika Yesus. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Luis Prasetyo di sini. God be with you all.